Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakadi Aksa. Kami dari kelompok 3, tugas metode penelitian kualitatif 2, yang beranggotakan Muhammad Fakadi Aksa, Muhammad Tubagus Saputra, Andika Rivaldi, dan Pangeran Rafli Pratama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai landasan konseptual. Landasan konseptual yang kami bahas yaitu mengenai komunikasi antar pribadi. Yang pertama, definisi komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal atau yang dikenal komunikasi antar pribadi yaitu hubungan antar individu yang mengarah kepada interaksi atau perangkat kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Dengan memiliki ciri secara langsung, kedekatan secara fisik, melibatkan kepercayaan dan saling terbuka. Kemudian ciri komunikasi antar pribadi, yang pertama itu arus pesan dua arah. Komunikasi interpersonal menempatkan sumber amanat yang menerima dalam posisi yang sejajar. Yang kedua, suasana non-formal. Komunikasi antar pribadi biasanya berlangsung dalam suasana non-formal. Selanjutnya yang ketiga, umpan balik segera. Komunikasi antar pribadi biasanya mempersatukan para pelaku komunikasi secara tatap muka, maka umpan balik dapat diketahui dengan segera, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian yang keempat, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Komunikasi antar pribadi menuntut agar peserta komunikasinya berada dalam jarak dekat, baik jarak secara fisik maupun psikologis. Kemudian yang kelima, peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan, bertujuan untuk meningkatkan keefektifan komunikasi antar pribadi, pemanfaatan kekuatan pesan verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi yaitu pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Dari beberapa tujuan komunikasi interpersonal memberi peluang bagi kita guna memperbincangkan diri kita sendiri dengan membahas mengenai diri kita sendiri kepada individu lain. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Komunikasi interpersonal juga memungkinkan kita untuk mengetahui lingkungan secara baik, yaitu mengenai objek, peristiwa, dan individu lain. Mengubah sikap dan perilaku. Dalam komunikasi antar pribadi sering kita berusaha memakai sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat, bermain dan mencari hiburan. Bermain mencakup seluruh aktivitas guna mendapatkan kegembiraan. Yang kelima, membantu orang lain. Kita sering memberi berbagai nasihat pada teman-teman yang sedang menghadapi masalah atau persoalan yang rumit dan berupaya bertujuan menyelesaikannya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai keefektifan oleh rekan saya, Andika Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rivaldi. Saya ingin melanjutkan penjelasan keefektifan komunikasi antar pribadi. Berdasarkan Joseph A. De Vito tahun 2011 halaman 285, keefektifan komunikasi antar pribadi memiliki karakter yang bisa kita lihat dalam 3 pandangan, yakni sudut pandang humanistik, sudut pandang pragmatis, dan sudut pandang pergaulan sosial serta budaya. Antara ketiganya, sudut pandang humanistik lebih menekan terhadap rasa terbuka, empati, sikap positif, serta berbagai kualitas lainnya dalam penciptaan konektivitas yang berarti, benar, dan memenuhi kepuasan. Saya ingin menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang kami jadikan referensi untuk penelitian kami. Yang pertama itu ada jurnal yang berjudul Peranan Komunikasi Antar Pribadi dalam Menciptakan Harmonisasi Keluarga di Desa Kimaam, Kabupaten Merauke. Jurnal ini ditulis oleh Maria Victoria Awi, Norma Mawengkang, juga Antonius Golung. Jadi kesimpulannya, komunikasi antar pribadi ialah proses berjalannya komunikasi yang terjalin pada lingkungan keluarga. Apabila kedalaman komunikasi antar pribadi pada lingkup keluarga tidak sering terjalin disebabkan aktivitas-aktivitas dari setiap anggota keluarga, maka persoalan itu bisa mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan pada keluarga itu sendiri yang nantinya bisa menimbulkan kesalahpahaman, perdebatan, dan dampak fatalnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang membuahkan sebuah kata cerai. Yang berikutnya ada penelitian dengan judul komunikasi antar pribadi antara pimpinan dan karyawan pada motivasi kerja karyawan PT Intisel Produktivakom. Penelitian ini ditulis oleh Arif Sudarmono serta Rekno Sulanjari. Jadi kesimpulannya, komunikasi merupakan hal yang sangat berarti bagi karyawan, sebab dengan terdapatnya komunikasi, sebuah permasalahan akan lebih dapat diselesaikan atau mudah mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.
Dengan terdapatnya komunikasi yang terjalan begitu tepat, maka muncul sebuah harap karyawan bisa bekerja dengan totalitas. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dwi Kusuma Yuniarti pada tahun 2014 dengan judul penelitian Pengaruh Komunikasi Antar Pribadi dan Kualitas Produk Terhadap Motivasi Kerja. Studi kasus pada multi-level marketing perusahaan Tianxi. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui komunikasi antar pribadi terhadap motivasi kerja pada perusahaan Tianxi dan juga untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap motivasi kerja. Hasil daripada penelitian ini didapatkan bahwa ada pengaruh antara komunikasi antar pribadi oleh pihak sponsor perusahaan terhadap motivasi kerja anggota jaringan perusahaan Tianxi. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat hubungan yang baik antara pihak sponsor dengan pihak perusahaan Tianxi. Penelitian serupa selanjutnya berjudul Pengaruh Bimbingan Kelompok Terhadap Kemampuan Saling Memahami dalam Komunikasi Antar Pribadi Siswa Kelas 10 Desain Komunikasi Visual SMKN 4 Pekanbaru tahun pelajaran 2014-2015 oleh Sutriyono dan teman-temannya. Penelitian ini dibuat pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kemampuan saling memahami dalam komunikasi antar pribadi sebelum mengikuti bimbingan kelompok. Tujuan selanjutnya untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan kelompok terhadap kemampuan saling memahami dalam komunikasi antar pribadi. Tujuan selanjutnya untuk mengetahui gambaran kemampuan saling memahami dalam komunikasi antar pribadi setelah mengikuti bimbingan kelompok. Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan kemampuan saling memahami dalam komunikasi antar pribadi sebelum dan setelah pelaksanaan bimbingan kelompok. Dan tujuan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok terhadap kemampuan saling memahami dalam komunikasi antar pribadi. Hasil daripada penelitian ini yaitu setelah diberikan bimbingan kelompok tentang kemampuan saling memahami dalam komunikasi antar pribadi, sebagian besar kelompok mendapatkan saling memahami dalam komunikasi antar pribadi pada diri mereka. Itu karena layanan yang diberikan bimbingan kelompok membawa pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan mereka masing-masing, lebih pada komunikasi antar pribadi pada diri mereka. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Baraney Nicholas Londa dan teman-temannya pada tahun 2014 dengan judul penelitian Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi dalam Meningkatkan Kesuksesan Sparkle Organizer. Baraney bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi antar pribadi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dengan anggota tim kerja Sparkle Organizer, dan juga untuk mengetahui proses komunikasi antara pihak Sparkle Organizer dan klien. Hasil daripada penelitian ini yaitu ditemukan bahwa pola komunikasi antar pribadi yang diterapkan oleh pimpinan dengan anggota tim kerja Sparkle Organizer didasari pada pemahaman bersama, yang dimana hal tersebut. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Catherine Setiawan dan Suzy Azari pada tahun 2017 dalam judul Studi Komunikasi Antar Pribadi Anak dengan Orang Tua Tiri. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui seperti apa komunikasi antar pribadi yang terjadi pada anak dengan orang tua tiri mereka di dalam keluarga. Setelah melakukan wawancara dengan keempat narasumber dan satu orang tua tiri, didapatkan hasil bahwa dari keempat anak yang berkomunikasi dengan orang tua tiri mereka melakukan komunikasi interpersonal dengan orang tua tiri sesuai dengan karakteristik komunikasi interpersonal mereka. Namun dapat diketahui dari hasil penelitian ini bahwa interaksi interpersonal antar keempat narasumber dan orang tua tiri mereka memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap hubungan. Komunikasi antar pribadi pustakawan dengan pemustaka dalam memberi layanan jasa di perpustakaan. Penelitian ini dilakukan oleh Daryono. Beliau adalah pustakawan Madya Perpustakaan Universitas di Bengkulu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk belajar
komunikasi antar pribadi dapat menjalin hubungan yang positif dan menghindari persepsi negatif antara pustakawan dengan pemustaka dan antara sesama pustakawan. Penelitian ini adalah perpustakaan merupakan suatu institusi yang menyediakan jasa layanan informasi dalam bentuk bahan perpustakaan kepada pengunjung yang datang, maka harus mampu menyediakan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh pemustaka. Peran komunikasi antar pribadi pada lingkungan kerja dalam perspektif Islam. Penelitian ini dilakukan oleh Andini Nurbahri. Beliau adalah dosen prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UI atau UIN Sumatera Utara Medan. Penelitian ini dibuat pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengatasi atau membenahi sesuatu yang urgen atau terdesak dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, kedudukan komunikasi dalam Islam mendapat tekanan yang cukup kuat bagi manusia sebagai anggota masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi antar pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Setiap anggota dalam organisasi akan dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu dan sesuai target kerja. Jika komunikasi antar pribadi terjalinnya tentunya dengan efektif. Komunikasi antar pribadi yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga tingkat produktivitas kerja pun meningkat. Ketiga, komunikasi antar pribadi pada konflik organisasi. Penelitian ini dilakukan oleh Inge Hutagalung. Beliau adalah Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Jakarta. Penelitian ini dibuat pada tahun 2018. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memodifikasi atau sarana memodifikasi perilaku, memengaruhi perubahan, menyampaikan informasi, dan untuk mencapai tujuan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagaimana uraian di atas, pelatihan efektivitas komunikasi antar pribadi pada konflik organisasi dilakukan dengan menumbuhkan insight atau kesadaran diri pada peserta pelatihan melalui 2 tahapan. Yang keempat atau terakhir, judulnya adalah peranan komunikasi antar pribadi orang tua dengan anak dalam meningkatkan prestasi belajar di kelas 6 pada 6 SD Negeri BTN Pemda Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan oleh Kadariyah. Beliau adalah Manajemen Pendidikan Universitas Terbuka di Makassar. Penelitian ini dibuat pada tahun 2019. Dalam penelitian ini,